kelembagaan. Tidak ada pengurangan soal pada soal pemerintah. Pengurangan. Ya, ini yang jadi masalah. Tidak ada pengurangan. Selesai. Pengurangan. Yang relatifnya udah. Dewan Hakim yang kami muliakan, para pendengar yang kami hormati, sebelum kita memberikan soal-soal pemerataan dan rebutan kepada seluruh peserta, agar peserta mengambil kertas soal yang diajakkan, silakan seorang yang mewakili. Pak Bini video mendengar, Pak Bini, tulis. Nah, beduk menang ke jok gero, beduk mengerti jok gero sama-sama. Gero ngaji ke tulis pun. Baiklah para peserta kami semua, sebelum kita membacakan soal, terlebih dahulu para ketua Dewan Hakim akan membacakan kriteria penilaian perlombaan cerdas cermat pada malam yang berbahagia ini. Kepada ketua Dewan Hakim kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Selawat dan salam kepada Rasulullah. Hormat ta'zim kepada Babandu, pimpinan balai pengajian ataupun pimpinan dayat. Hormat ta'zim kepada Tuku Besi dalam semasjidan Abu Jalal. Hormat ta'zim kepada segenap perangkat, hormat ta'zim kepada seluruh peserta lomba, hormat ta'zim kepada seluruh pendengar yang beriman. Adapun betul jadi ngobrol apabila anda itu jenayah lain. Peraturan lomba fahmil Quran. 1. Setiap regu mendapatkan soal wajib 15 butir soal. Yang kedua, apabila benar diberi nilai 100 dan jika salah akan diperebutkan. Yang ketiga, untuk soal lemparan dari soal wajib, apabila salah akan dikurangi nilai 25 dan apabila benar diberikan nilai 50. Yang keempat, setiap regu berhak menyuruh MC mengulang soal hanya 2 kali. Yang kelima, untuk nilai pada soal wajib, apabila regu yang bersangkutan tidak sempurna menjawab, maka akan disempurnakan dan presentase nilaikan diberikan mulai dari 25, 50, 75 dan 100. Yang keenam, waktu berpikir hanya 30 detik. Yang ketujuh, setiap regu dibolehkan menjawab, tidak mesti ketua regu. Yang kedelapan, untuk soal ayat atau doa, apabila salah atau tinggal kalimat, maka akan dilemparkan atau dikira salah. Apabila salah baris atau tinggal baris, maka akan disempurnakan dan nilai diprestasi. Untuk rebutan, 1. Babak rebutan terdiri dari 20 buah soal.
Yang kedua, apabila benar akan diberikan nilai 100. Yang ketiga, apabila salah akan dikurangi nilai 100. Yang keempat, apabila soal belum selesai dibaca, ada regu yang lebih dahulu menekan bel, maka soal akan dihentikan dan dipersilahkan regu untuk menjawab. Yang kelima, untuk soal rebutan, jawaban harus lengkap. Apabila tinggal atau salah baris atau kalimat langsung dinyatakan salah. Yang keenam, tidak ada pengulangan soal pada soal rebutan. Jelas, insya Allah. Para pengamat Dewan Anggaran dan Informasi kaji dilanjutkan. Baiklah para pendengar yang kami muliakan, sebelum kita membacakan soal pemberadaan kepada regu-regu yang berperang pada malam yang berbahagia ini, kita akan mempersilahkan setiap regu untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Regu A, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Al-Faridi. Di sebelah kanan saya bernama Ayub Al-Ansari dan di sebelah kiri saya bernama Khairul Wara. Kami Regu A, utusan dari Kampung Karim, dan official kami yaitu Tengku Zakirul Afwadi Al-Habsyi. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Regu B, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Regu B dari Kampung Abu Jalal ingin memperkenalkan diri. Nama saya Tajul Mulki. Nama yang sebelah kanan saya Haikal. Dan nama teman yang sebelah kiri saya Akmal. Ofisial kami Tunku Fajri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Regu C, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Regu C, utusan Kampung Lengke. Nama saya Lisatul Mirna. Di sebelah kanan saya Putri. Di sebelah kiri saya Durratul Ula. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Regu D, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Regu D ingin memperkenalkan diri. Nama saya Bibi Alida Nabia. Di sebelah kanan saya bernama Fatimah Syura dan di sebelah kiri saya bernama Kumi Laila. Kami utusan dari Kampung Rumbin. Ofisial kami bernama Tunku Mariati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Regu I, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami Regu E, utusan dari Kampung Pulau Blang, ingin memperkenalkan diri. Nama saya Humaira Azura. Di sebelah kanan saya bernama Salviana. Di sebelah kiri saya bernama Nola Yulisa dan guru pengamat kami Tengku Jalil Hasbi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah para hadirin yang dirahmati Allah, peserta perlombaan Fahmil Quran pada malam berbahagia ini, urusan dari desa masing-masing. Desa Karing, Desa Abu Jalal, Desa Bulorde, Desa Kundu, dan Desa Bulodang. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk mereka semua. Sebelum kita membacakan soal, coba bertim masing-masing untuk mengetes bel. Regu A,
Regudi, 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 Regudi. Setelah hitungan ketiga didekan secara bersamaan karena bel secara otomatis. 1, 2, 3. Dan kami informasikan wate netekan bel lentik segolong dipersilahkan ateba rebutan ataupun ada lemparkan ada netekan bel wate golong dipersilahkan oleh moderator bel boleh ngapain moderator kan. Nah, untuk membacakan soal yang pertama kita persilakan Kepala Tunggu dari Jakarta. Rebuah siap. Insyaallah siap. Insyaallah siap. Pertanyaan yang pertama untuk regu yang pertama, Rebuah. Pertanyaannya, siapakah nama pendeta yang melihat ada tanda-tanda kenabian pada Nabi Muhammad? Pendeta Buhairah. 100 untuk Rebuah. Pertanyaan yang kedua, pada mulanya Nabi Muhammad menyiarkan Islam secara Sembunyi-sembunyi. 100 untuk Rebuah. Pertanyaan yang ketiga, kapan terjadinya perang Badar? Pada tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriah. 100 untuk Rebuah. Pertanyaan yang keempat, apakah arti mukjizat? Kejadian yang luar biasa yang dilakukan oleh seorang rasul yang orang lain tak dapat melakukannya. Lagi-lagi 100 untuk Rebuah. Pertanyaan yang kelima. Pertanyaan yang kelima. Apa arti sunat kifayah dan sebutkan satu contohnya? Sunat kifayah adalah sunat yang boleh dilakukan oleh seorang. Maka kalau dilakukan oleh seorang maka terlepaslah hukumannya. Seperti contoh sembahyang mayat dan menjawab dan mendoakan orang yang bersih. Dewan Hakim. Dilemparkan. Regudi menjawab. Sunat atas orang banyak, tapi tunailah jika dilakukan oleh seseorang, seperti mulai memberi salam. Benar. 100 untuk 50 untuk Regudi. Soal kami lanjutkan. Siap Rebuah? Insyaallah siap. Sebutkan 3 contoh perbuatan yang termasuk fardu ain. Sembahyang, puasa, dan zakat. Dewan Hakim. Dilemparkan. Dia menjawab. Sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, naik haji ke Baitullah. Benar. 25 untuk Regudi. 25 untuk Rebuah. 75 untuk Rebuah. Maaf.
Soal yang ketujuh. Sebutkan anggota fardu wudu. Niat dua tangan, muka, sebagian kepala dan kaki. Dewan Hakim. Seratus untuk Regu A. Pertanyaan yang 8. Sebutkan macam-macam mandi sunat. Pertama, mandi 2 hari raya. Kedua, mandi Jumat. Ketiga, mandi 2 gerhana. Keempat, mandi orang baru masuk Islam. 100 untuk Regu A. Pertanyaan, siapakah malaikat yang bertugas menurunkan hujan? Mikail. 100 untuk Regu A. Pertanyaan, apakah yang dimaksud dengan ma'rifat? Ma'rifah adalah mengenal akan sesuatu serta memutuskan hukum pengenalnya dengan nafi dan isbat. Lagi-lagi 100 untuk Regu A. Pertanyaan, apakah istilah yang dipakai untuk corak tafsir Al-Quran seperti corak ilmi, fikih, sufi, falsafi, dan adabil ijtimai? Alwan at-tafsir. 100 untuk Regu A. Pertanyaannya, sebutkan huruf-huruf yang keluar dari jauz atau rongga mulut. Alif wawiyah yang sakin semuanya. 100 untuk Regu A. Pertanyaan, coba bacakan surat Al-Masad atau Al-Lahab dengan lengkap. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna 'anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. 100 untuk Regu A. Pertanyaannya, Lailatul Qadar merupakan suatu malam yang sangat diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pahala yang ada pada malam tersebut bagi orang yang mau beramal lebih baik daripada 1000 bulan yang tiada malam Lailatul Qadar di dalamnya. Dalam hitungan matematika sederhana, berapa tahunkah 1000 bulan tersebut? 83 tahun 4 bulan. 100 untuk Regu A. Pertanyaan yang terakhir untuk Regu A. Sebutkan pembahagian rukun iman. Sebutkan pembagian rukun iman. Ada 6 pembagian. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada Rasul Allah, iman kepada kitab Allah, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada qada baik dan qada buruk. Lagi-lagi 100 untuk Regu A. Sekarang kita beralih kepada peserta Regu B yang akan dibacakan oleh moderator yang pertama.
Dewan Hakim yang kami muliakan, para pendengar yang kami hormati, sekarang kita akan membacakan soal pemerataan yang kedua untuk Regubi. Regubi siap? Insyaallah siap. Soal yang pertama, sebutkan berapa perkara kesempurnaan syahadat itu. mengikrarkan dengan lidah, mentasdiqkan dalam hati, berbuat dengan anggota. Dewan Hakim dilemparkan. Regubi silakan. Ilmu dengan dalil, diikrarkan dengan lidah, ditasdiqkan dengan hati, yakin hati. Lima puluh, berarti 50 Regubi 50 untuk Regubi. Tadi persen dari rumah. 50 untuk Regubi. Soal kami lanjutkan. Berapa perkarakah fardu dan kesempurnaan itu? Maaf, soal kami ulangi. Berapa perkarakah fardu dan kesempurnaan iman itu? Empat. Dipergunakan. C. Dipersilakan. Ada 4. 1. Diketahui. 2. Diikrarkan. 3. Ditasdiqkan. 4. Diamalkan. Regusi dikurangi 25. Jawaban yang tepat adalah mengikrarkan dengan lidah, mentasdikkan dengan hati, berbuat dengan anggota. Karena peraturan yang tertulis adalah jawaban harus sesuai dengan yang ada di peng soal, walaupun salah. Yang kita perbaiki kembali. Soal kami lanjutkan. Sebutkan hal-hal yang membinasakan Islam. Menduakan Allah, turut membesarkan agama lain, keluar dari agama Islam. Dipermudah. Regubi silakan. Berilmu tapi tidak beramal, beramal tapi tidak berilmu, bodoh tapi tidak mau belajar, mencela orang berbuat baik. Dewan Hakim. Benar. Ya, diberikan nilai 50. Soal kami lanjutkan. Apa arti daripada kalimat Muhammad?
terpuji. Iya, 100 untuk Regumi. Boleh tertuh Regumi. Perhatikan. Soal kami lanjutkan. Instruksi sebentar. Gimana? Hakim dengan segala hormat ada instruksi dari kami pengamat. Ya, kami terima. Dari begini menurut kami saat soalnya salah disitulah disetrek, jangan kayak di regu A tadi di nomor terakhir baru kita isi. Begitu soalnya salah langsung diberikan setrek. Sigatu Aji ofisial menjelaskan secara pelan-pelan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi begini ada instruksi dari kami pengamat untuk ditulis kalau bisa diberikan strip di saat soal yang salah dijawab. Jangan saat soal di terakhir kayak tadi seperti yang tadi baru ditinggalkan. Tadi kan soal yang salah itu terletak di nomor 4. Berarti nomor 4-nya di strip. Begitu juga untuk selanjutnya di regu yang B. Kan tadi berulang-ulang soalnya salah diberikan strip. Ya, ya. Biar tidak membingungkan tadi. Nanti kita akan membingungkan kalau seperti itu kalau berdasarkan. Jadi begitulah dari kami. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kami mohon maaf atas kejanggalan dari segi juri tulis kami. Ya. Regupi Pak Dom yang perlu strip. Jadi kami himbaukan kepada juru tulis, bila soalnya lanjut dijawab le regu dari gari berarti kosong ni banyak. Mana maksud ofisial? Ya. Lebih dua dan lebih he di strip. Berarti nilai di ukulo. Ya. Ya. Dewan Hakim yang kami muliakan, para pendengar yang kami hormati, soal kita lanjutkan untuk Regupi. Siap Regupi. Apakah arti doa berikut? Allah dil qaumil. Maaf, tulisan doanya mungkin kurang mengerti. Kami panggilkan para pengerti. Kepada para pengetik, arah melangkah ke nasihat. Jangan salah kamu baca, jadi ada boleh menuh ada baca. Makanya menyo tulisan bahasa Arab, lambat Arab lebih paham dulu baca. Dibanding orang di Putra baca. Allah mahdir. Soal kami lanjutkan soal tadi, kami ulang. Apa arti doa berikut ini? Allah dil qaumi fa innahu la ya'lamun. Ya Allahumma hdil. Maaf kami ulang. Allahumma hdil qaumi fa innahu la ya'lamun. Ya Allah, sampaikanlah kepada kaumku bahwasanya mereka tidak tahu apa-apa. Dewan Hakim Diperbuka. Regu A, silakan. Ya Allah, tunjukilah kaumku bahwa sesungguhnya mereka tak mengetahui.
nilai 25. Berarti Dewan Hakim memberikan nilai 75 dan 25. Untuk regu B 75, untuk regu A 25. Soal kami lanjutkan. Siapakah nama pemimpin kaum munafik di Madinah? Abdullah bin Ubay. Iya, 100 untuk regu B. Soal kami lanjutkan. Apakah pengertian haram? Apabila mengerjakannya akan mendapatkan dosa dan apabila meninggalkannya akan mendapatkan pahala. Bagaimana dengan Hakim? Diulang ya. Barang yang apabila dilakukan akan mendapatkan dosa dan apabila meninggalkannya akan mendapatkan pahala. Benar. Iya, 100 untuk regu B. Soal orang-orang yang mula-mula masuk Islam. Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, Khadijah. Iya, 100 untuk regu B. Soal kami lanjutkan. Sebutkan bacaan yang diucapkan di ketika sujud sahwi. Subhana man la yanamu wa la yashu. Iya, 100 lagi untuk regu B. Soal yang selanjutnya. Di antara hukum nun mati atau baris tua adalah idhar. Bagaimanakah yang dimaksud dengan idhar? Membunyikan nun mati atau baris dua dengan jelas. Dewan Hakim Diperlukan. regu A. Membaca bunyi nun mati atau baris dua dengan tiada beremu. Nah, berarti 75 dan 25. Regu A diberikan nilai 75 dan regu B diberikan nilai 25. Regu A 75 karena menurut Dewan Hakim 75% dijawab oleh rebutan tadi dan 25% oleh regu B. Siap regu B? Soal yang selanjutnya. Tunggu, sebentar yang gerak. Lemparan ke nilai 50, 75. Ya, maaf. Peraturan lomba fahmil Quran. Jadi biar adil, kita baca peraturan.
Peraturan nomor 5. Yang nomor 5 juga yang perlu. Untuk nilai pada soal wajib, apabila regu yang bersangkutan tidak sempurna menjawab, maka akan disempurnakan dan dipersentase nilainya diberikan mulai dari 25, 50, 75 dan bisa saja jetakan tertuh bila 100%. Bagaimana anggota dan ofisial? Nagruhan. Benanggu juga jadi heavy anggu ya berat-berat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Jadi saya para peserta kami dari komen itu masalah nilai dan barang. Nilai tersebut dipresentasikan yang benar tadi. Persen. Yang persen tersebut bergantung dewan hakim. Ya, namanya bergantung dewan hakim. Mereka bersiap. Mohon komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keputusan Dewan Hakim merujukan kepada peraturan nomor 3 diberikan nilai 25. Keputusan Dewan Hakim 25 soal tadi. Soal kami lanjutkan. Coba bacakan surah Al-Qadar dengan lengkap. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alf syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hatta matla'il fajr. Disempurnakan. Reguni, silahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alf syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Bagaimana Dewan Hakim? Dewan Hakim memutuskan memberikan nilai 25. Soal kami lanjutkan. Siap bergubih. Medan Plaza merupakan pusat perbelanjaan terlengkap dan termewah. Biasanya akhir tahun seperti ini selalu memberikan diskon sampai 2 kali lipat. Berapakah harga sebuah baju? Kalau harga dasarnya Rp200.000, sesudah didiskon kali pertama 50% dan didiskon pula pada kali yang kedua 10% lagi.
Dipermuliakan. Rebui, silakan. 90.000 rupiah. Iya, 50 untuk Regu E. Berikan tepuk tangan untuk peserta kita semua pada malam yang berbahagia ini. Bek tegang. Bel asai kali dipersilahkan baru dipegang. Bek ini dipegang baru dipersilahkan. Soal yang ke-13. Kapankah lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sebutkan dengan lengkap hari, bulan, dan tahunnya. Malam Senin 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Iya, 100 untuk Regu B. Soal kami lanjutkan. Segala sesuatu aktivitas yang dikerjakan selalu dimulai dengan doa. Begitu juga dengan ketika kita hendak berkendaraan. Coba sebutkan doa yang dibacakan di ketika hendak berkendaraan. Dipermuliakan. Ada Guni, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sakhkhara lana ma la kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Iya, 50 untuk Regu E. Soal kami lanjutkan, soal yang terakhir. Apakah arti daripada Isra dan Mi'raj? Perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram Mekah sampai ke Masjidil Aqsa Palestina dan sampai Baitul Maqdis dengan mengendarai burak. Disempurnakan. Rebui, silakan. Perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa Palestina sampai ke Sidratul Muntaha mengendarai burak. Bagaimana pembagian nilai Dewan Hakim? 25 untuk Regu E. 25 yang kedua. Berarti Dewan Hakim memberikan nilai 75 untuk Regu B dan 25 untuk Regu I karena disempurnakan 25%. Dengan berakhirnya soal tadi maka berakhir pula soal pemerataan untuk Regu B pada malam yang berbahagia ini. Sekarang kita akan melanjutkan soal pemerataan untuk Regu C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada Dewan Hakim, kami menginstruksikan kalau bisa saat Dewan Hakim membacakan soal disebutkan nomor soalnya. Misalnya nomor 1, jangan disebutkan soal selanjutnya. Itu saja masukan dari kami. Lebih kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dan kami Dewan Hakim tidak akan pernah menambahkan soal, dan soal yang akan kita baca bisa direkam dan disimak kembali karena soal tertera 15 butir. Terima kasih buat pengamat yang sudah memberikan saran. Rebusi siap, insya Allah siap. Pertanyaan yang pertama untuk
untuk reduksi. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan nikmat yang besar kepada manusia, antara lain air untuk bersuci. Sebutan keempat pembahagian air. Pertama, air yang menyucikan, air merah. Kedua, air yang dipanaskan matahari. Ketiga, air mustakmal. Keempat, air najis. 100 untuk reduksi. Pertanyaan yang kedua. Doa merupakan sebuah bukti bahwa manusia adalah makhluk yang sangat lemah. Oleh karena itu, kita harus berdoa pada setiap perbuatan yang harus kita kerjakan. Bacalah doa di ketika hendak tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahya wa amut. 100 untuk reduksi. Pertanyaan yang ketiga. Bagian dari kerongkongan ada yang disebut aqrabul halaq. Menurut ilmu tajwid, apa yang dimaksud dengan aqrabul halaq? Bagian mulut yang lebar. Bagian kerongkongan yang paling dekat ke mulut. Dewan Hakim. Benar. 50 untuk regu B. Sampai dua strip makna jawaban. Pertanyaan yang keempat untuk reduksi. Apa arti awaluddin ma'rifatullah? awal agama adalah mengenal Allah. 100 untuk reduksi. Pertanyaan yang kelima. Sebutkan rukun-rukun syahadat. Syahadat Rasul dan syahadat Tauhid. Dewan Hakim Diperlukan. A menjawab. Ada 4 perkara. 1. Mengisbatkan dengan zat Allah. 2. Mengisbatkan af'al Allah. 3. Mengisbatkan sifat Allah. 4. Mengisbatkan kebenaran Rasulullah. Dewan Hakim. Benar. 50 untuk regu A. Strip untuk regu C. Pertanyaan yang keenam. Apakah yang dinamakan agama? Jangan menduakan Allah dan menjaga syaitan-syaitan Allah. Dewan Hakim. Diperlukan. Regu A menjawab. Yaitu ibarat menghimpunkan 4 perkara, yaitu iman, Islam, tauhid, dan ma'rifah. Dewan Hakim. Benar. 50 untuk regu A. Strip untuk regu C. Regu C, semangat.
Soal selanjutnya yaitu soal yang ketujuh. Mengapa tahun kelahiran Nabi Muhammad disebut tahun fil? Karena ketika lahir Nabi Muhammad SAW, tentara Abraha menghancurkan Ka'bah dengan mengendarai gajah. Serang duduk regu fil. Pertanyaan yang ke-8. Kakeknya Abdul Muthalib wafat ketika Nabi Muhammad berusia 8 tahun. serang duduk regu Sri. Pertanyaan yang ke-9. Siapakah nama saudagar kaya yang menikah dengan Nabi Muhammad? Khadijah binti Khuwailid. Serang duduk regu Sri. Pertanyaan yang ke-10. Apakah pengertian wajib? Bila dikerjakan mendapat pahala dan bila ditinggalkan berdosa. Serang duduk regu Sri. Pertanyaan yang ke-11. Coba bacakan surah Al-Humadah dengan lengkap. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla layunbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah fi amalin mumaddadah. Lagi-lagi serang duduk regu Sri. Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan yang ke-12. Jikalau perbedaan waktu antara Arab Saudi dengan Aceh 4 jam, misalnya di Aceh jam 12 siang, berarti di Arab Saudi jam 8 pagi. Apabila pesawat Garuda berangkat jam 12 siang, waktu Arab Saudi dengan waktu tempuh 8 jam, jam berapakah pesawat Garuda tersebut tiba di Bandara Iskandar Muda? Jam 12 malam. Jam 12 malam. Serang duduk regu Sri. Pertanyaan yang ke-13. Ada berapakah hukum bacaan nun mati atau baris dua jika bertemu dengan huruf hijaiyah yang 28? Sebutkan semuanya. Maaf tuku bang, soal maklum hai jawaban. Jadi gimana maksud Pak Regu tanya? Maaf Tuku karena kemarin dari panitia menyatakan jawaban yang dijawab oleh peserta harus sesuai dengan yang dituliskan di lembar yang dikasihkan ke peserta. Mungkin karena peserta kami melihat waktu dia belajar tidak ada jawaban di situ sehingga mereka menjawab seperti itu. Terima kasih. Terima kasih kepada pengeditan soal, soal tersebut dapat soal lain karenanya soal yang bermasalah, kesalah daripada peserta tetapi dari panitia. Revisi soal dilanjutkan. Soal ke-13. Apakah hukum bacaan bila nun mati bertemu dengan ha? Ibhar. Serang untuk regu Sri. Pertanyaan yang ke-14. Sebutkan tiga perkara
yang membinasakan iman. Menduakan Allah, 2 meringankan syariat, 3 mengekalkan Ulang. 1 menduakan Allah, 2 meringankan syariat, 3 mengekalkan pendapat Tuhan. Artinya kan berbillah itu. 1 menduakan Allah, 2 meringankan syariat, 3 mengekalkan pendapat jahat. Disempurnakan. D menjawab. Menduakan Allah, 3 perkara: menduakan Allah, meringankan syariat, mengekalkan perbuatan jahat. 75 untuk regu C, 25 untuk regu D. Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan yang ke-15. Pekerjaan yang apabila dilakukan mendapat pahala, bila ditinggalkan tak berdosa disebut. Ulang soal. Pekerjaan yang apabila dilakukan mendapat pahala, bila ditinggalkan tak berdosa disebut. Sekarang untuk regu C. Sekarang kita beralih kepada regu D. Bacot kami himbaukan kepada para peserta menyogolong diperebutkan Beilan digempel, kadang konsentrasi kepada peserta yang mendapatkan nilai pemerataan. Wateka diperebutkan kira-kira 20 detik kegoknya hajir menjawab, baru untuk digempel. Nyo dengan tinggi goknya nak digempel. Kerja gini, kada kata karam ini. Jadi mengganggu konsentrasi orang lain. Sekarang kita akan membacakan soal pemerataan untuk regu D. Siap regu D. Soal yang pertama. Napa yang akan tidak boleh? Ada kan? Dengan tegang. Soal yang pertama. Di manakah ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat? Di suatu tempat yang bernama Abwa. Iya, awal yang baik. 100 untuk regu D. Soal yang kedua. Karena kebaikan akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam digelar Al-Amin. Yang ingin kami tanyakan, apakah artinya Al-Amin tersebut? Orang yang terpercaya.
Iya, 100 untuk Regu D. Ada pendukung Regu D ya. Menyatakan dukung Regu Ron, betul. Ya, soal kami lanjutkan soal yang ketiga. Wahyu Al-Quran yang pertama sekali diterima Nabi Muhammad adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iya, 100 lagi untuk Regu D. Soal kami lanjutkan soal keempat. Apakah yang dimaksud dengan mubah? Pekerjaan bila dilakukan tak mendapat pahala dan bila ditinggalkan tidak berdosa. Iya, 100 lagi untuk Regu D. Soal kami lanjutkan soal yang kelima. Sebutkan satu contoh perbuatan yang termaksud makruh tahrim. Melakukan sholat sunat mutlak setelah subuh dan setelah asar. Iya, 100 untuk Regu D. Soal kami lanjutkan soal yang keenam. Bagaimanakah cara membersihkan najis berat? Dengan cara disamak. Iya, 100 untuk Regu D. Pendukung hero guys, tepuk tangan. Karena sabar. Soal yang ketujuh. Coba sebutkan yang menyebabkan seseorang menjadi murtad. Satu, mengucapkan kata-kata yang menghina agama Islam dan musuh Islam. Dua, turut membesarkan agama lain. Tiga, menduakan Allah. Bisa diulangi? Satu, mengucapkan kata-kata yang menghina agama Islam dan hukum Islam. Dua, turut membesarkan agama lain. Tiga, menduakan Allah. Dilemparkan. Regu A, silakan. Pertama, mengucap kata-kata yang hina kepada agama Islam dan hukum Islam. Kedua, turut membesarkan agama lain. Ketiga, menduakan Allah. Untuk Regu A dikurangi 25. Coba sebutkan yang menyebabkan seseorang menjadi murtad. Di pen soal temuan jawaban keluar dari agama Islam, bukan sebab-sebabnya yang ingin ditanyakan. Soal kami lanjutkan kepada Regu D. Siap Regu D? Straight. Baharuddin Muhammad bin Abdullah Al-Zarkashi ataupun Imam Zarkashi merupakan pengarang kitab apa pada Ulumul Quran? Al-Burhan fi Ulumil Quran. Iya, 100 untuk Regu D. Soal kami lanjutkan soal yang ke-9. Sebutkan pembahagian rukun Islam. Rukun Islam ada 5. 1. Mengucap 2 kalimat syahadat. 2. Sembahyang sehari semalam 5 waktu. 3. Berpuasa di bulan Ramadan. 4. Membayar zakat. 5. Naik haji ke Baitullah bagi orang yang mampu. Iya, 100 lagi untuk Regu D. Soal kami lanjutkan soal yang ke-10. Ada berapakah hukum bacaan nun mati atau baris tua jika bertemu dengan huruf hijaiyah yang 28? Sebutkan semuanya. Izhar, idgham, ikhfa, ikhlas. Iya, 100 untuk Regu D.
Berikan tepuk tangan kepada Regu D. Soal kami lanjutkan soal ke-11. Coba bacakan surah Al-Quraisy dengan lengkap. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatasy syita'i was-shayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf. Bagaimana Dewan Hakim? Diulang. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatasy syita'i was-shayf falyabudu rabb hadzal bait allati at'amahum min ju' wa amanahum min khawf. Ya, Dewan Hakim memberikan nilai 100 untuk Regudi. Soal kami lanjutkan, soal yang ke-12. 24 jam sama dengan 1 hari. 7 hari sama dengan 1 minggu. 4 minggu tambah 2 hari sama dengan 1 bulan. 12 bulan sama dengan 1 tahun. 100 tahun sama dengan 1 abad dan seterusnya. Berapa bulankah 1 abad tersebut? 1200 bulan. Iya, 100 untuk Rebude. Soal kami lanjutkan, soal yang ke-13. Siap Rebude? Apakah mat yang terjadi pada contoh berikut ini? Walau dhalin. Malazim soal kali ini. Iya, lagi-lagi 100 untuk Rebude. Soal kami lanjutkan, soal yang ke-14. Paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang gigih membela dakwah Nabi Muhammad adalah Abu Muthalib. iya, 100 untuk Rebude. Soal kami lanjutkan, soal yang terakhir. Apakah yang dimaksud dengan fardu kifayah? Yang mesti dikerjakan oleh semua penduduk, tetapi bila dikerjakan oleh 1 atau 2, maka terlepaslah tuntutan untuk semuanya. Bila tak ada yang mengerjakannya, maka berdosalah semuanya. Ditambah 100. Dengan berakhirnya soal tadi, maka berakhir pula soal pemerataan untuk Rebude. Sekarang kita akan melanjutkan soal pemerataan untuk Rebude. Siap Rebude? Baik, dari kamu sosial mungkin tanya terhadap seperti baca allati dan alladhi yang dapat kamu Wate dibaca tentang kamu alladhi at'amahum min ju'. Baca allati. Yang benar belum para penonton. Bagaimana Dewan Hakim? Karena kemarin waktu meeting sudah dijanjikan misalnya ada salah seperti itu dianggap salah. Karena itu menyangkut dengan firman.
Baiklah, untuk menjelaskan, karena memang semuanya kita mendengar, kebanyakan yang mendengar allati menurut penghematan Dewan Juri, karena yang menilai bukan penonton tetapi Dewan Juri. Dewan Juri mendengar mereka berkata allati, walaupun kadang itu tertuju ke allati. Dipahamkan? Benar betul lah. Walaupun dibaca allati, kagala walaupun diserahkan Dewan Hakim diulang, dibaca allati. Ya. Di meeting kami kemarin itu panitia menyetujui kalau ofisial itu berhak untuk berkapasitas untuk membantahkan saat proses. Jadi kami diberi kesempatan untuk menyangkal kalau memang itu tidak sesuai dengan kami. Betul. Yang ada dawa. Berarti keputusan terakhir Pak Dewan Hakim Utama. Bagaimana Dewan Hakim? Dipersilahkan. Ya, berarti betul yang termoh kekeliruan Dewan Hakim. Alladhi yang menyokong betul alladhi. Mungkin urut berarti Dewan Hakim Pak pengucapan yang kedua bahwa dibaca alladhi. Karena benar yang berarti kabar asyidaan, sebabpun bermasalah asyidaan. Berarti itu kekurangan kami. Yang bermasalah regudel rayo yang jauh alladhi regudi. Berarti yang kami mohon maaf. Adakah persentase nilai? Coba dibacakan pada peraturannya. Mohon maaf Dewan Juri, saat kami meeting kemarin dalam firman itu tidak ada toleransi dan bila satu baris saja salah itu disalahkan jawabannya. Seperti itu, bila kalimatnya salah. Karena kemarin ada meeting seperti itu. Kembali kepada induknya, kawaid hukum, undang-undang. Kita akan memahami bersama, termasuk kepada pembuat peraturan nantinya. Untuk soal ayat, ya peraturan lembah famil Quran atau doa, apabila salah atau tinggal kalimat, maka akan dilemparkan dan ataupun salah dilemparkan atau salah betul. Apabila ada baris tinggal atau tinggal baris, maka akan disempurnakan dan nilai dipersentase, bukan dibatalkan. Tertulis dipersentase. Mohon maaf kalau di persentase harus diperebutkan dulu. Betul ya dawa, tetapi ketua Dewan Hakim sanyo kalih gebet jaro permintaan maaf kesalahan dari pihak Dewan Hakim.
Menang para komentator. Siap. Lagian lihatlah angka yang terjadi. Jam sudah menunjuki. Bila diperdebatkan mungkin besok pagi akan selesai masalah ini. Silakan untuk pembacaan soal perebutan yang selanjutnya. Jadi keputusannya nilainya di persentase atau tetap 100? Dipersentasekan ya kalau kesimpulan dengan musyawarah dan Dewan Hakim. Alhasil wal kesimpulan permusyawaratan Dewan Juri memberikan nilai kepada regu yang bersangkutan ayat 75. Masalah pelemparan kesalahan dari pihak kami Dewan Hakim. Jenderal ofisial kaburung 25 karena alladhinya 25 padahal dari jauh itu hanya perlu karena anak burung itu pernah rupiah kan tetap 25 untuk regu D. Anda lihat berapa pak jadi burung saya burung 25 macam tulis 75 ada terpenuh. Jadi waktu sama-sama ada hijau penuh banget ketimbang daripada tidur. Dia sih soal selanjutnya 75. Soal kami lanjutkan untuk regu ini. Regu siap, insyaallah siap. Pertanyaan yang pertama untuk kelompok yang terakhir. Rukun iman itu ada 6 perkara. Sebagaimana rukun Islam itu ada 5 perkara. Coba sebutkan dan jelaskan pembahagian rukun iman tersebut. Rukun iman terbagi kepada 6. 1. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada rasul-rasul Allah, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada qada baik dan qada buruk. 100 untuk regu E. Pertanyaan yang kedua. Termasuk istilah dalam ilmu tajwid adalah idgham. Termasuk dalam idgham manakah contoh berikut ini? Termasuk ulang soal itu. Termasuk istilah dalam ilmu tajwid adalah idgham. Termasuk dalam idgham manakah contoh berikut ini? Mirrabbikum. Idgham bila guna. Idgham bila guna. 100 untuk regu E. Pertanyaan yang ketiga. Siapakah pendiri kerajaan Islam pertama di Nusantara dan apa nama kerajaan tersebut? Malik As-Saleh, Samudra Besar. 100 untuk regu E. Pertanyaan yang keempat. Sebutkan nama imam mazhab. Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi, dan Imam Maliki. Lagi-lagi 100 untuk regu E.
Pertanyaan yang kelima, apakah arti Islam? Islam mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada. Dewan Hakim Diperlukan. D menjawab. Menjunjung tinggi perintah Allah dan mengikuti sabda Rasulullah serta menjauhi segala larangannya. Benar. 50 untuk regu D. Strip untuk regu D. Pertanyaan yang keenam, sebutkan berapa pekarakah fardu syahadat? Ada 2, syahadat Rasul dan syahadat tauhid. Dewan Hakim Diperebutkan. D menjawab. Syahadat tauhid, syahadat Rasul. Selamat kepada regu D dikurangi 50. Dikurangi 25. Jawaban yang benar mengikrarkan dengan lidah, mentasdikkan maknanya dengan hati. Pertanyaan yang ketujuh, apa harapan Abdul Muttalib menamai cucunya Muhammad? Agar seluruh penduduk bumi memujinya. Agar seluruh penduduk bumi memujinya. 100 untuk regu E. Pertanyaan yang ke-9, sebutkan contoh yang perbuatan yang termasuk dalam fardu kifayah. Ulangi soal yang ke-8. Soal yang ke-8. Penduduk Makkah memberi gelar Khadijah Thahirah. Apakah artinya? Wanita yang suci. 100 untuk regu E. Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan ke-9. Sebutkan contoh yang perbuatan yang termasuk dalam fardu kifayah. Salat jenazah dan memberi salam. Lagi-lagi 100 untuk regu E. Ulang jawaban lagi. Adil lagi, nggak lewat. Coba diulang soal. Sebutkan contoh yang perbuatan yang termasuk dalam fardu kifayah. Salat jenazah dan menjawab salam. 100 untuk regu E. Pertanyaan yang ke-10. Hukum dalam agama Islam terbagi kepada beberapa macam. Sebutkan. Terbagi kepada 5, wajib atau wajib. Terbagi kepada 5, wajib, sunnah, makruh, haram, mubah. Lagi-lagi 100 untuk regu E. Pertanyaan yang ke-11. Dalam Al-Quran terdapat sebuah surat yang dinamakan dengan Al-Fil. Coba bacakan surah Al-Fil dengan lengkap. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil
Dewan Hakim. Nulan Yati. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. 100 untuk regu E. Pertanyaan yang selanjutnya, pertanyaan ke-12. Coba bacakan doa meminta ampun. Diulangi. Coba bacakan doa meminta ampunan kesalahan atau dosa kedua orang tua. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dewan Hakim. Nah, 100 untuk regu E. Pertanyaan yang ke-13. Pada sebuah papan reklame tertulis dijual sepetak tanah dengan harga per meter Rp50.000 dengan panjang 40 meter dan lebar 14 meter. Berapakah jumlah harga tanah tersebut secara keseluruhannya? Rp28.000, 39.000 rupiah. Dewan Hakim. diperbutkan 28 juta. 50 untuk regu B. Straight untuk regu B. Pertanyaan yang ke-14. Mad apakah yang terjadi pada contoh mengkhauf? Mad line. 100 untuk regu E. Pertanyaan yang selanjutnya, pertanyaan 15. Sebutkan tanda-tanda mukallaf. Tanda-tanda mukallaf apabila seseorang telah cukup umur 15 tahun, bagi laki-laki telah keluar mani, bagi perempuan telah keluar haid. Dewan Hakim. benar 100 untuk regu E. Jika ada demam dalam soal rebutan dan kali soal rebutan kami nilai untuk sementara.
Kami mohon maaf karena kami ke awal mati, ibu mana mati dan dia pula ada mana. Agar dia betul dalam jumlah sabar tu. Ofisial gimana? Nama ya tahu jumlah pak salah satu urusan dari ofisial. Ada kan? Nilai sementara Regu A mendapatkan nilai 1.500, Regu B mendapatkan nilai 950, Regu C mendapatkan nilai 1.150, Regu D mendapatkan nilai 1.575 dan Regu E mendapatkan nilai 1.375. Yang memimpin untuk sementara adalah Regu D. Sebelum kita membacakan soal rebutan, kami persilahkan kembali kepada seluruh peserta untuk mengetes bel. Regu A, Regu B, Regu C, Regu D, Regu E. Setelah hitungan ketiga, bel ditekan secara bersamaan. 1, 2. Ada hitungan yang kedua dihitungkan
band didekal secara bersamaan. Sa, dua, hey. Bel berfungsi secara otomatis. Di bel jauh cik bola. Kemudian baju itu pemberitahuan. Bel menyokane teguran itu. Bel ada boleh sebelum Dewan Juri mempersilahkan untuk menjawab. Monggo bel hana doa ana mata luan negara. Bukan kan? Jadi bel boleh. Soal rebutan yang pertama. Nah, payah ulang peraturan rebutan. Apa ya? Ditimbulkan katanya. Bahwa rebutan terdiri dari 20 buah soal. Apabila benar akan diberikan nilai 100, apabila salah diberikan nilai min 100. Oh, nah, lah. Soal yang pertama. Pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq terjadi sebuah untuk dipersilakan menjawab. Terbunuhnya para sahabat yang kurang dan hufal. Iya, 100 untuk regu A. Hanalita perpanjangkan untuk ulang soal mengingat waktu yang sudah kepepet. Soal yang kedua. Pada masa Khulafaur Rasyidin, Rebudi, silakan untuk menjawab. Pada masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Iya, 100 untuk Rebudi. Soal kami lanjutkan, soal yang selanjutnya. Bacakanlah doa yang dibaca setelah selesai berwudu. Rebusi menjawab. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin wa ij'alni minal mutatahhirin. Iya, 100 untuk Rebu C. Soal kami lanjutkan. Soal yang keempat. Sebutkan rukun salat. Dipersilakan. Pertama berniat, kedua berdiri, ketiga takbiratul ihram, keempat membaca surat Al-Fatihah, kelima rukuk, keenam iftidah, ketujuh sujud, kedelapan duduk antara dua sujud, kesembilan membaca tasawuf akhir, ke-11 membaca salawat kepada Nabi Muhammad, ke-12 membaca salam, ke-13 tertib. Iya, 100 untuk Rebu'ah. Soal kami lanjutkan. Soal kelima. Ketika melaksanakan ibadah haji, kaum muslimin membaca bacaan talbiyah. Dipersilakan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa nikmata wal mulk la syarika lak. Bisa diulangi? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa nikmata wal mulk la syarika lak. Dikurangi 100. Jawaban yang tepat. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka yang tertinggal menurut hemat kami. Soal kami lanjutkan. Apakah maksud istilah muttasilus sanad dalam mustalah hadis?
Regudi, silakan. Rawi yang diriwayatkan hadis bersambung satu sama lain dengan sejak dari makhraj sampai kepada Nabi. Iya, 100 untuk Regudi. Soal kami lanjutkan. Doa merupakan puncak dari segala ibadah yang dilakukan oleh hamba kepada Khalidnya. Oleh karena itu, Rebu'ah dipersilahkan untuk menjawab. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Iya, 100 untuk Rebu'ah. Soal kami lanjutkan. Soal yang ke-8. Di antara hukum nun mati, maaf, soal kami ulangi. Di antara hukum nun sukun atau baris dua adalah idgham. Rebu'ah dipersilahkan. Ada 4 ya wa minggu. Iya, 100 untuk Rebu'ah. Sekarang kita akan melanjutkan kembali soal yang ke-9. Selama mendakwakan Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memimpin berbagai peperangan dalam rangka menghancurkan kebatilan demi menegakkan kebenaran. Apakah nama peperangan terakhir yang Rebu'ah dipersilakan? Perang Tabuk. Iya, 100 untuk Rebu'ah. Soal kami lanjutkan. Lain naudil bel, lain daripada nanti. Nah, udah coba tes bel. Jelas, boleh. Soal kami lanjutkan. Ketika melihat penderitaan para sahabat, dipersilahkan untuk menjawab. Ethiopia. Iya, 100 untuk Regudi. Soal kami lanjutkan. Sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita dibolehkan dipersilahkan untuk menjawab. Zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Iya, 100 untuk Rebu'ah. Soal kami lanjutkan. Dalam Al-Quran terdiri dari surat dan ayat. Rebu'i, silakan untuk menjawab. Surah Al-Baqarah. Coba diulang. Surah Al-Baqarah. Dalam Al-Quran terdiri dari surat dan ayat. Surat dalam Al-Quran ada yang jumlah ayatnya banyak dan ada pula surat yang jumlah ayatnya sedikit. Bila surat yang terpanjang itu surat Al-Baqarah, maka manakah surat yang terpendek? Jawabannya Al-Kautsar. Dikurangi 100 untuk Rebu'i. Soal kami lanjutkan. Salah satu hukum nun mati atau baris dua adalah iqlab. Rebu'i. Hanya satu bang. Iya, 100 untuk Rebu'i. Berikan tepuk tangan walau penontonnya, pendukungnya sedikit. Kalau pendukung di mana Bapak Rebu'i? Soal kami lanjutkan. Soal yang ke-14. Dalam membaca Al-Quran ada kalanya terjadi saktah. Dipersilakan untuk menjawab. Menghentikan suara dengan tiada bernafas. Diberikan nilai 100. Soal kami lanjutkan. Sebagai orang yang beriman, kita beriman bahwa bagi Allah ada sifat ma'nawiyah. Rebu'i dipersilakan.
Qadirun, muridun, alimun, hayyun, sami'un, basirun, mutakallimun. Iya, 100 untuk regu D. Soal kami lanjutkan. Di manakah dikebumikannya ibunda D? Dipersilakan. Di Abwa, satu kampung antara Mekah dan Madinah. Iya, 100 untuk regu D. Soal kami lanjutkan. Soal yang ke-17. Ben nyokan dengan ben pun silau mata kadang-kadang. Lebih tapi juga mati gitu. Kan boleh Pak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum? Soal kami ulangi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai 3 orang putra. Dipersilakan untuk menjawab. Zainab, Ruqayyah, Ummi Kalsum dan Fatimah. Iya, diberikan nilai 100 untuk regu A. Soal kami lanjutkan. Soal yang ke-18. Al-Quran yang merupakan kitab suci umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terdiri dari beberapa ratus surat. Dipersilakan. 6.263 ayat. Al-Quran merupakan kitab suci umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terdiri dari beberapa ratus surat dan berpuluh-puluh juz. Sebutkanlah surat yang paling banyak ayatnya di dalam Al-Quran. Jawabannya adalah surat Al-Baqarah. Dikurangi 100. Soal kami lanjutkan. Apakah yang terjadi pada contoh alif lam? Dipersilakan untuk menjawab. Malazim harfi musybah. Iya, 100 untuk regu D. Soal yang terakhir, soal umum yang tiada termuat di dalam soal. Bank soal. Dalam kampung Abu Jalal mempunyai 2 tempat ibadah, di antaranya munasah dan masjid. Kemasjidan Abu Jalal terdiri dari 6 kampung. Masjid Abu Jalal mempunyai nama dan mempunyai seorang imam yang biasa kita sebut dengan Tuan Mungsi dalam bahasa Aceh. Pertanyaannya, siapakah nama Imam Mungsi? Dipersilakan untuk menjawab. Tengku Abdul Rahman. Dalam kampung Abu Jalal mempunyai 2 tempat ibadah, di antaranya munasah dan masjid. Kemasjidan Abu Jalal terdiri dari 6 kampung. Masjid Abu Jalal mempunyai nama dan mempunyai seorang imam yang biasa kita sebut dengan Imam Syiah masjid. Pertanyaannya, siapakah nama Imam Syiah kemasjidan Abu Jalal dan sebutkan nama masjidnya. Dikurangi 100 untuk regu A. Dengan berakhirnya soal tadi, maka berakhir pula soal rebutan untuk setiap regu pada malam yang berbahagia ini. Sekarang kita akan menjumlahkan perolehan nilai akhir pada malam yang berbahagia ini. Kalkulator kadir neba para berlian.